Halo teman-teman, ketemu lagi kita dan kali ini kita tidak review tentang mobil jual. Kali ini kita memperkenalkan salah satu mobil. Ini khusus buat teman-teman yang mau menjadi driver online atau mau ngetrip tapi nggak punya mobil, ya. Apalagi kalau sudah punya aplikasi tapi tinggal mobilnya yang jadi kendala. Di sini kita ada mobil yang bisa dipakai untuk jadi operasional atau untuk dipakai cari uang, entah itu nge-Grab atau aplikasi online yang lainnya. Nah, mobilnya seperti apa? Kita akan lihat secara detail. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa tekan subscribe, lalu tekan gambar jempol ke atas, lalu tuliskan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan ke channel ini. Lalu kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya agar video ini lebih bermanfaat untuk yang lain. Oke teman-teman, kali ini seperti yang saya bilang di awal tadi, kita lagi tidak sedang membahas mobil yang akan dijual. Tapi mobil yang ada di video ini adalah mobil yang disiapkan oleh salah satu perusahaan taksi yang ada di Makassar. Ini buat teman-teman yang mau ngetrip, entah itu Grab atau Gokar atau ya tapi dua itu sih sekarang operator taksi online yang ada di Makassar. Nah, buat teman-teman yang mau ngetrip misalkan tapi nggak punya mobil, nah ini menjadi salah satu solusi buat teman-teman. Kalau nggak punya mobil bisa menggunakan mobil ini. Sistemnya adalah sistem setoran, ya, sistem setoran atau sewa, kisaran antara 140 sampai 150 kurang lebih. Ya, nanti akan diumumkan atau dipublish secara official berapa sih sebenarnya besaran setorannya yang akan diberlakukan mobil ini. Cuman yang saya mau jelaskan adalah mobil ini adalah mobil Toyota Limo generasi ketiga. Mobil ini sangat nyaman dipakai pada saat kita berada di jalan kota. Nah, mobil ini sebenarnya secara fisik identik dengan Toyota Vios, karena memang sebenarnya ini adalah Vios versi paling rendah dan memang diproduksi khusus untuk taksi. Tapi dari sisi konsumsi bahan bakar, karena kalau satu hal yang harus dipahami adalah bahwa ketika mengoperasikan atau membawa taksi atau di jalan mau ngetrip, tentu yang paling diperhatikan adalah apakah mobil itu efisien untuk bahan bakar, karena kenapa? Itu akan berpengaruh untuk penghasilan teman-teman pengemudi. Nah, kalau teman-teman perhatikan video ini, teman-teman perhatikan dengan seksama mobilnya seperti apa. Mobil ini masih warna biru, oke, masih warna biru, Toyota Limo, oke. Tapi di mobil ini sudah tidak ada identitas taksi, jadi mobil ini benar-benar kelihatan seperti mobil pribadi. Tapi basically mobil ini adalah taksi sebenarnya. Tapi ini akan lebih bernilai untuk teman-teman yang mau mengoperasikan taksi dengan bolehlah saya sebutkan sedikit dengan agak gengsi ya gitu kan. Biasa ada teman-teman yang agak masih malu-malu atau masih ngerasa kurang nyaman untuk mengoperasikan taksi yang notabene masih ada mahkotanya, lalu masih ada logo perusahaan taksinya dan seterusnya. Nah, ini kelihatannya seperti mobil pribadi tapi dengan kualitas sedan yang menurut saya kualitas sedannya ini sangat bagus. Nah, bisa kita lihat di sini mulai dari bagian depan bodinya, lalu kemudian bagian belakang tadi, samping kiri kanan, itu bisa kita lihat kualitas mobil ini masih bagus. Oke lah, di situ platnya masih plat kuning tapi udah ditambah akrilik untuk agar kelihatan seperti plat hitam sih sebenarnya. Tapi menurut saya teman-teman yang mau ngetrip, yang memang basically mau cari duit ya, bukan buat gengsi-gengsian, mobil ini menurut saya sangat-sangat recommended untuk dioperasikan atau digunakan sehari-hari buat ngetrip. Nah, selain itu, selain mobil ini nyaman untuk dipakai sehari-hari, lalu kemudian irit seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk perawatan mobil ini
itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi teman-teman cuma nyetor kisaran seperti yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian teman-teman silahkan kembali ke rumahnya, atau kalau misalkan mau lanjut ngetrip lagi silahkan dilanjutkan, karena dia adalah sistemnya yang dipakai adalah sistem setoran harian. Nah, mobil ini selain yang saya jelaskan tadi, lalu kemudian selain kualitasnya, selain kenyamanannya dikendarai, mobil ini menurut saya sangat nyaman, karena ya sedan, kita tahulah sedan gimana di jalan kota juga dia gesit. Nah, tadi yang kita bahas adalah kondisi eksterior, yang kita lihat adalah kondisi eksterior. Sekarang kita lihat kondisi interior. Beda dengan generasi kedua, mobil ini sudah lengkap dengan airbag, 2 titik airbag yang ada di setir, lalu kemudian ada di dashboard sebelah kiri. Nah, kalau dibandingkan dengan Limo yang generasi kedua, yang notabene belum ada airbag, mobil ini harusnya lebih safety buat teman-teman pengemudi. Ya, tetap dengan saran bahwa jangan sampai mobil ini dirusak atau dipakai nabrak lah. Karena kenapa? Pada saat nabrak lalu teman ini disewa atau dipakai untuk nge-grab atau untuk gokar, lalu kemudian rusak, ya ini menjadi tanggung jawab yang menggunakan mobil itu. Jadi ya agak sedikit lebih ke safety riding lah, jangan sampai mobil ini terjadi kecelakaan. Nah, di mobil ini belum ada tab, karena kenapa? Posisi tab kemarin di situ adalah tempatnya Argo. Karena mobil ini tidak ada identitas taksi, maka Argo pun dilepas. Karena memang pada saat tidak ada identitas Argo dilepas, itu memang kelihatan seperti mobil biasa. Nah, di sini juga tadi kita lihat sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Lalu di sini ada tempat penyimpanan yang sangat luas. Dan mobil ini pada saat teman-teman lihat review tentang Vios, karena secara konstruksi bodi mobil ini persis dengan Vios, mobil ini sangat lega dan sangat nyaman digunakan baik oleh pengemudinya atau passenger. Kenapa? Di seat depan untuk passenger dan seat belakang legroomnya dan bagian atasnya untuk kepala itu sangat lega. Jadi itu sangat nyaman dan memanjakan customer. Lalu di sini ada blower AC, ada tombol AC yang masih manual seperti itu. Lalu kemudian bagian atas ada lampu baca ya, ada lampu baca, ada sun visor juga. Lalu kemudian spion tengah. Jadi ya kalau menurut saya sih mobil ini recommended buat teman-teman yang butuh mobil buat ngetrip sehari-hari, buat nyari duit tambahan lah. Nah, selain buat teman-teman yang basically adalah driver taksi, entah itu driver taksi konvensional atau taksi online, ini juga recommended buat teman-teman yang anggaplah karyawan atau pegawai negeri atau apapun profesinya, baik mahasiswa yang punya akun Grab, atau akun Gokar, atau punya akun aplikasi online. Menurut saya mobil ini recommended. Misalkan hari Sabtu atau hari Minggu, ya nggak tahu mau ngapain, daripada bengong di rumah, keluar juga ngabisin duit, mending keluar nyari duit sambil jalan-jalan misalkan. Nah, ini sangat recommended buat teman-teman. Tapi sekali lagi, fungsi utamanya, tujuan utamanya adalah ini
Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, mengisi waktu kosong daripada bengong di rumah sendirian nggak tahu ngapain. Ngisi waktu kosong dengan nyari duit itu menurut saya jauh lebih bermanfaat ketimbang di rumah doang tidur. Nah, ini akan lebih memberikan hasil lebih atau hasil positif yang lebih bagus lagi buat teman-teman yang apa. Kadang ada yang berpikir bahwa profesi driver itu adalah profesi yang agak menengah ke bawah ya. Tapi menurut saya itu tergantung mindset aja sih sebenarnya. Karena menurut saya apapun pekerjaan selama itu halal dan baik, posisi driver atau profesi driver kan sebenarnya kita membantu orang untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Misalkan ada orang yang butuh transportasi, ya kita bantu, ya oke lah, benefitnya kita dapat bayaran dari itu. Tapi menurut saya itu sangat baik. Oke, sekian review kita tentang mobil ini. Silakan teman-teman yang berminat dengan mobil ini untuk menyewa harian atau nyetor harian, silakan dihubungi nomor deskripsi nomor yang akan kita tampilkan pada deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.